sebagian ulama yang kemudian membahas tentang fikih muamalah. Kalau ibadah adalah kaitannya hubungan seorang hamba kepada Allah, kalau fikih muamalat adalah hubungan seorang manusia kepada manusia yang lain. Kemudian setelah itu dibahas mengenai fikih munakahat atau fikih yang berkaitan dengan hukum keluarga, pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, nafkah dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama yang juga mendahulukan pembahasan fikih keluarga ini daripada fikih muamalat, karena mereka mempertimbangkan bahwa fikih keluarga ada sisi ibadahnya, jadi tidak murni hubungan antar manusia. Jadi lebih tepat menurut pendapat ulama tersebut, fikih keluarga ini diletakkan setelah fikih ibadah. Setelah itu baru dibahas fikih muamalah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, para ulama sepakat menutup pembahasan fikih itu dengan fikih jinayat, atau mungkin bahasa kita lebih mudahnya fikih pidana, hukum pidana, yaitu yang membahas tentang perselisihan atau pertikaian antar sesama hamba-hamba Allah. Jadi kurang lebih itu ada gambaran global fikih yang disusun oleh para ulama. Diawali dengan fikih ibadah, kemudian fikih muamalat, kemudian fikih keluarga, kemudian fikih jinayat atau fikih yang berkaitan dengan pertikaian. Nah, di dalam pembahasan fikih ibadah, maka para ulama juga dalam membahas topik-topiknya juga atau berdasarkan skala prioritas. Maka yang dibahas yang paling utama adalah fikih yang paling penting, dan itu didasarkan kepada penjelasan fikih sesuai dalam rukun Islam, yaitu diawali dengan sholat, kemudian zakat, setelahnya adalah puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah ibadah haji dan umrah. Jadi urutannya seperti itu. Dibahas tentang sholat dulu karena yang paling penting, kemudian setelahnya zakat, kemudian puasa Ramadan, dan ibadah haji. Namun demikian hadirin, dalam kenyataannya sebelum pembahasan fikih sholat, para ulama membuat sebuah pengantar untuk membahas fikih sholat, yaitu dibahas fikih toharoh atau fikih bersuci. Jadi sebelum pembahasan sholat dimulai, dibuka dulu dengan pembahasan toharoh atau bersuci. Hal itu dengan pertimbangan bahwa ibadah sholat itu tidak sah kecuali seorang yang melaksanakannya telah dalam keadaan suci, baik suci dari hadas atau suci dari najis. Maka oleh karena itu para ulama pun sepakat sebelum dibahas sholat maka diawali dulu dengan pembahasan toharoh. Maka itulah yang kemudian nanti kita akan lihat di sini, pembahasan toharoh itu adalah pembahasan yang pertama. Hal itu juga mereka dasarkan, atau para ulama kita dasarkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, miftahus sholati at-tahur. Kunci sholat itu adalah kesucian. Maksudnya toharoh itu. Kunci sholat adalah kesucian. Jadi sebelum sholat suci dulu, baru setelah itu masuk dalam sholatnya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan yang lain sebagainya. Maka oleh karena itulah kita bisa melihat mungkin 99% sekian kitab-kitab fikih itu selalu pembahasannya toharoh. Memang ada sebagian kitab fikih yang mulainya sholat, tapi nanti ketika bahas tentang syarat sholat, yaitu diantaranya adalah suci dari hadas dan najis, barulah mereka bahas tentang toharoh.
Ya, jadi toharohnya itu sebagian kecil ulama dibahas di tengah-tengah fikih sholat. Tapi ini